Kalau kamu berpikir untuk menjalankan iklan TikTok tapi belum melakukannya, kenyataannya sekarang mungkin adalah waktu yang sempurna ya. TikTok punya insentif baru ya bagi pengiklan baru, mereka itu memiliki beberapa kategori berbeda, di mana kamu itu bisa menghabiskan sejumlah uang tertentu, kamu akan mendapatkan sejumlah uang dan kredit iklan nantinya. Ini tuh misal kayak habisin $200 dari uangmu sendiri, dan kemudian kamu bakal dapetin $200 dalam kredit iklan, atau menghabiskan $500 dari uangmu untuk mendapatkan $500 dalam kredit iklan, atau bahkan ngabisin $1000 dari uangmu dan dapetin $1000 dalam kredit iklan. Di video ini, aku akan ngebimbing kamu melalui cara ngeklaim kredit tersebut ya, langkah-langkah untuk mengatur campaign pertamamu juga, dan bagaimana maksimalin anggaran iklanmu untuk melihat hasil yang nyata. Jadi mari kita mulai yuk. Pertama-tama, kalau kamu itu ingin manfaatin penawaran luar biasa ini dengan mendapatkan $100 dalam kredit iklan TikTok gratis, aku sangat rekomendasiin kamu pakai link yang ada di deskripsi ya guys. Sekarang kalau kamu itu klik linknya, kamu itu akan dibawa ke halaman yang kelihatan kayak gini guys. Seperti yang kamu lihat, ini adalah tentang mengembangkan bisnismu dengan iklan TikTok. Dan seperti yang kamu lihat juga di sudut kanan bawah sini, mereka itu memiliki kredit iklan sebesar $200 yang bisa kamu manfaatin. Kita akan membahasnya lebih lanjut ya, dan kita akan mengklik itu di sini, dan itu akan mengungkapkan fakta bahwa kita itu bisa menikmati diskon 50%-nya ya dari pengeluaran iklan hingga $200 dalam cashback-nya. Juga sebagai catatan cepat ya guys, sekali lagi ini bakal meningkat seiring dengan jumlah uang yang kamu habiskan dengan mereka, termasuk mungkinin penawaran sebesar $200 dalam kredit iklan guys, $500 dalam kredit iklan, dan bahkan $1000 dalam kredit iklannya. Tapi kalau kita itu pengen mulai dengan iklan TikTok, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah tekan aja tombol get started seperti yang kamu lihat di halaman ini. Ini adalah halaman buat akun mereka. Sangat mudah untuk mulai ini ya guys, dan kita akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana melakukannya ya. Hal pertama yang bisa kamu lakukan itu adalah memberikan alamat email yang valid dan juga menambahkan kata sandi. Ada opsi untuk menggunakan nomor telepon di sini kalau kamu itu juga ingin melakukannya. Dan setelah kamu melakukan semua ini, pastikan untuk mencentang semua kotak itu agar kita itu bisa mengkonfirmasi syarat dan ketentuan kita. Lalu tekan aja tombol continue guys. Juga sebagai catatan sampingan, kalau kamu itu udah memiliki akun TikTok yang ingin kamu gunakan, aku sangat rekomendasikan menggunakan tombol sign up with TikTok yang ada tepat di tombol continue-nya. Dan akun iklanmu itu terhubung dengan sempurna, dan kamu nggak perlu melakukan langkah tambahan di sini ya. Tapi demi video ini, aku akan menganggap kamu itu tidak memiliki akun TikTok untuk menekan tombol continue guys. Setelah kamu itu menekan tombol continue-nya, kita akan melakukan sedikit verifikasi di sini ya teman-teman, hanya untuk mastiin bahwa kita itu bukan robot ya. Sekarang kita hanya perlu mengkonfirmasi email kita. Kita harus mendapatkan kode yang dikirim langsung email kita yang akan kita salin dan tempel ke dalam formulir ini. Setelah kamu itu mengetikkan kode itu, kamu seharusnya langsung masuk ke dashboard akun iklan TikTok ya guys. Hal pertama yang akan kita lakukan itu adalah meminta beberapa detail tentang bisnismu, hanya untuk mengetahui sedikit lebih baik tentang apa yang sebenarnya kamu coba lakukan di platform di iklan TikTok. Yang pertama dan terakhir adalah industri kita di sini, dan kita itu bisa memilih dari berbagai industri yang udah mereka sediakan. Sebagian besar dari kamu mungkin akan menjual produk fisik ya, mengingat TikTok Shop tuh ya sangat sukses. Jadi kita akan memilih e-commerce dan kemudian memilih salah satu dari yang kita miliki. Demi video ini kita akan milih perhiasan ya. Setelah itu kita akan masukin nama bisnismu dan kita akan menyebutnya perhiasan gitu. Setelah kamu itu mengisi semua ini, kita akan menekan tombol confirm dan menekan get started, dan seperti itu kita udah berada di dalam dashboard akun iklan TikTok guys. Kamu akan menerima syarat ini di sini ya, dan kemudian kita itu akan siap untuk memulai campaign pertama kita. Salah satu bagian termudah tentang TikTok Ads Manager itu adalah faktanya bahwa mereka itu ngebimbing kamu langkah demi langkah untuk mengatur campaign pertamamu. Jadi nggak ada kebingungan yang terlalu banyak. Aku bakal megang tanganmu dan ngebimbing kamu melalui proses ini agar ada lebih banyak kejelasan dalam seluruh sistem ini ya. Sekarang hal pertama yang kamu pahami adalah bagaimana manajer campaign iklan itu dibagi guys. Biasanya ini bakal dibagi menjadi 3 level yang berbeda gitu. Level pertama adalah level campaign, level kedua adalah level set iklan, dan level ketiga adalah level kreatif iklanmu. Kita saat ini berada di level campaign di sini ya, yang merupakan tempat kita akan mengontrol banyak kategori yang luas seperti penargetan spesifik dan masuk ke apa yang sebenarnya akan digunakan untuk campaign ini. Jadi mari kita lakukan ya. Hal pertama yang akan menjadi tujuan iklan kita itu adalah ya, kalau kami itu melihat ini di sini, ini akan menjadi apa tujuan campaignmu, dan apakah kamu itu mencoba mendapatkan penjualan, mendapatkan prospek, menghasilkan minat, atau kamu mencoba membuat orang tuh sadar sama brandmu ya. Ada banyak pilihan berbeda yang bisa kamu pilih di sini guys. Sebagian besar dari kamu ya, kalau kamu itu mencoba menjual produk, mungkin akan memilih opsi konversi, atau untuk TikTok Ad Manager opsi penjualan produk yang bisa kita klik di sini ya guys. Ya pokoknya sebagian besar dari inilah, aku nggak akan terlalu main-main ya, karena ya mereka itu nggak terlalu efektif dan nggak bener-bener bisa mencapai apa yang kita coba lakukan dengan menjalankan iklan, yang pada akhirnya adalah membuat penjualan guys. Aku pikir prospek tuh memiliki tempatnya ya, tergantung pada jenis funnel yang kamu jalanin gitu. Tapi kalau kamu itu menjual produk fisik, prospek tuh nggak terlalu penting ya guys. Lebih fokus pada penjualan produk dan mendapatkan orang untuk benar-benar membeli dari kamu di tempat pertama. Jadi kita itu bisa mengklik penjualan produknya, dan kemudian kita memiliki opsi sekunder di sini, di mana kita itu bisa memilih antara TikTok Shop atau katalog untuk opsi spesifiknya ya. Aku suka memilih katalog. Jadi kalau kamu itu punya TikTok Shop yang terhubung, itu bisa lebih mudah ya, mengingat produk-produk tersebut akan diambil langsung dari TikTok Shop atau orang-orang yang sangat baik untuk jenis dropshipping kalau kami itu melakukan dropshipping di sini. Tapi kita akan pilih katalog ya untuk saat ini. Sekarang kita bisa scroll ke bawah di sini ya, dan melihat beberapa hal lagi ya, seperti nama campaign kita, dan kita juga bisa mengubah ini hanya untuk mengorganisirnya. Kita akan menyebutnya bisnis perhiasan gitu, dan kemudian kamu bisa menambahkan tanggal, dan seiring kali aku suka melakukan tanggal aktual
jadwal yang aku rencanakan untuk menjalankannya. Jadi aku akan melakukan contohnya ya 1 Januari 2025 ya, sesuatu kayak gitulah pokoknya. Kemudian kita memiliki kategori iklan khusus kita guys. Ini hanya penting kalau kamu itu membuat iklan dalam 3 kategori yang berbeda ya. Mau itu perumahan, pekerjaan atau kredit. Kalau enggak ya kamu bisa membiarkannya sepenuhnya dan tidak menyentuhnya guys. Opsi berikutnya adalah membuat uji coba terpisah. Sekali lagi, aku nggak terlalu suka yang ngelakuin ini. Aku pribadi suka nguji hal-hal sendiri dengan ngelakuinnya sendiri. Dan kamu bisa melakukannya dengan menjalankan campaign yang berbeda gitu. Jadi aku nggak terlalu mau megang ini. Berikutnya ada opsi anggaran campaign ya. Ini disebut CBO. Perbedaan besar di sini dengan CBO dibandingkan dengan apa yang akan kita lakukan dalam video ini yang merupakan ABO adalah bahwa ya CBO berarti kamu itu secara otomatis akan menyesuaikan anggaran tergantung pada apa yang ditemukan terbaik buat kamu. Jadi katakanlah kamu itu berada dalam campaign dengan 3 kreatif iklan, kamu itu menjalankan CBO di atasnya guys. Jadi anggaran campaign pada dasarnya difokuskan pada level campaign. Itu berarti bahwa platform iklan keseluruhan yang disediakan TikTok itu membuat keputusan tentang kapan anggaran kamu tuh harus ditingkatin, dikurangin atau bahkan dibagi ke bagian-bagian yang berbeda dari kreatif iklan. Ini tuh kayak autopilot gitu kalau kamu itu mau ya, menggunakan kecerdasan buatan dan algoritma untuk membuat keputusan. Tapi ABO itu bakal kasih kamu lebih banyak kontrol dan itu yang aku suka sih buat uji coba awal karena ya aku akan mendapatkan lebih banyak kontrol atas jenis anggaran yang aku jalanin. Seberapa banyak yang aku ingin tingkatin atau aku kurangin ya. Dan itu nggak bakal ngelakuinnya secara otomatis buat aku. Jadi ya aku akan ngebiarin itu kosong untuk saat ini dan ada juga pengaturan anggaran campaign yang bisa kita bicarakan dan kita itu bisa melihat di level campaign apa anggaran kita ya guys, alih-alih mengaturnya per kreatif iklan. Jadi tidak ada kebutuhan untuk itu ya dalam kasus ini. Jadi kita akan menekan tombol continue di sini ya teman-teman yang akan membawa kita ke halaman berikutnya yang akan menjadi level set iklan kita. Sekarang kita itu berada di level set iklan. Di sinilah kita itu akan mengontrol banyak hal seperti penargetan, beberapa manajer iklan, juga menyebutnya grup iklan ya. Lagi-lagi kamu itu bisa menyebutnya apapun yang kamu mau kok. Facebook itu menyebutnya set iklan ya teman-teman. TikTok menyebutnya grup iklan hanya agar kamu itu memiliki gambaran tentang apa itu. Kemudian kita itu bisa scroll ke bawah ini iklan belanja video dan kamu bisa menggunakan video atau gambar untuk mempromosikan produkmu. Kamu bisa mengabaikan ini untuk saat ini ya guys. Kita akan melakukan sebagian besar hal kreatif iklan milik kita di bagian kreatif yang sebenarnya. Kita itu akan turun ke sini untuk dialog kita lagi dan kita bisa menggunakannya dari katalog yang kita pilih dan kemudian ada juga lokasi optimasi kita. Jadi untuk contoh ini kita akan menjalankan lalu lintas ke situs shop ya. Dalam kasusmu ya kamu mungkin hanya menjalankan lalu lintas langsung ke TikTok Shop kan. Jadi itu akan sedikit berbeda guys kalau kamu itu memiliki pixel yang merupakan cara kamu sebenarnya mendapatkan informasi audiens dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelanggan idealmu. Itu lagi-lagi adalah contoh tingkat tinggi tentang apa yang bisa kamu lakukan di dalam manajer iklan. Ya banyak yang ingin aku mainkan ya atau coba dalam video ini. Tapi kamu bisa membiarkannya seperti itu untuk saat ini guys. Hal berikutnya adalah penempatan ya. Aku suka melakukan penempatan otomatis di sini. Ini bakal lebih murah guys. Manajer aplikasi akan mengenakan biaya kalau kamu itu memilih penempatan karena ya kemudian kamu harus memilih di mana penempatanmu itu akan pergi di tempat pertama. Aku suka lakuin penempatan otomatis hanya karena ya sedikit lebih mudah ya dan algoritmanya menurutku cenderung berkinerja lebih baik guys ketika kamu itu membiarkan mereka melakukan tugasnya. Sekarang hal berikutnya di sini ini mungkin sedikit kontroversial gitu sih, tetapi bahkan TikTok dan semua penargetan luas ini ya mungkin adalah solusi terbaik ya guys bagi sebagian besar pengiklan. Aku nggak akan terlalu main-main ya dengan jenis audiensku. Aku gak suka main-main dengan demografi, dengan minat dan kadang-kadang ya aku akan main-main dengan usia atau jenis kelamin ya. Ya kamu tau lah aku bakal milih laki-laki, perempuan atau aku hanya akan memilih semua gitu. Aku bakal milih berapa dari ini ya dan aku bakal pergi dari 13 hingga 17 dan aku akan melakukan seperti 18 hingga 45 sampai 54 ya kamu tahu dalam rentang usia itu. Tapi sebagian besar dari hal ini ya aku biarin kosong kok teman-teman. Jadi nggak ada kebutuhan untuk menentukan ya. Lihat sebagian besar dari platform iklan yang berbeda ini itu sudah melakukan penargetan dengan sangat efektif sehingga kamu itu nggak perlu menentukan siapa yang kamu cari. Algoritma mungkin jauh tahu lebih banyak tentang siapa yang kamu cari dibandingkan dengan kamu dan kamu dengan memberikan lebih banyak input itu hanya ngebingungin dan juga ngurangin kinerjanya secara keseluruhan guys. Itulah yang aku temukan dari pengujian jenis hal ini ya. Jadi aku sangat rekomendasiin untuk membiarkannya seperti itu. Jangan tambahkan minat atau sertakan atau kecualikan apapun. Tidak ada kebutuhan untuk itu ya. Terutama di tahap awal saat baru memulai. Selanjutnya berlaku menarik. Sekali lagi tidak terlalu khawatir tentang ini ya. Kecuali produknya sangat spesifik ya teman-teman. Aku nggak terlalu mau main-main dengan ini lagi ya. TikTok itu bisa melakukan semua ini buat kamu dan melakukannya dengan cukup efektif. Sekarang anggaran dan jadwal. Biasanya untuk ini aku suka memulai sekitar $10 sehari hingga $12 sehari ya atau dalam rentang itu ya. Dan lagi kadang-kadang TikTok itu akan melakukan ini jika akun iklanmu itu baru. Kamu harus mengaturnya ke $20 sehari guys. Aku pikir itu adalah minimum di sini teman-teman. Mari kita lihat apakah aku bisa melakukannya ya. Jadi $20 sehari adalah minimum yang bisa aku belanjakan di sini. Tetapi aku suka memulai serendah mungkin saat menguji agar tidak menghabiskan terlalu banyak dan terjebak pada iklan buruk yang tidak berkinerja baik dan kita menghabiskan terlalu banyak untuk itu. Ini sangat baik ya untuk memulai pada persyaratan anggaran yang rendah dan kemudian bekerja dengan baik agar kita ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang berhasil dan apa yang enggak. Selanjutnya adalah penjadwalan ya guys. Aku nggak suka menjadwalkan. Aku nggak bener-bener mau melakukan itu ya waktu mulai. Jadi itu hal terbaik yang bisa aku lakukan dan lagi ini pada dasarnya apa yang dilakukan yaitu ya memulai iklan dan kamu harus mematikannya secara manual nantinya. Aku nggak pernah suka nge-start dan juga nge-end-nya ya. Ya aku selalu
selalu suka punya kontrol penuh atas kapan iklan tuh diluncurkan dan juga kapan berhenti ya teman-teman. Jadi buat tips yang pro di sini, kalau kamu itu belum tahu atau kamu itu nggak tahu ini sebelumnya dan kamu misalkan berencana buat meluncurkan iklan, kamu bisa mengklik tanggal yang kamu rencanakan ya untuk meluncurkannya. Aku sangat rekomendasiin ubah angka waktu ini menjadi angka seperti 11.50 atau seperti ya bener-bener malam gitu ya, sebelum tengah malam guys. Jadi apa yang dilakukan itu ya, itu bakal ngasih tahu kamu sedikit lebih banyak ruang untuk memiliki iklan yang berjalan saat kamu itu tidur. Dan ketika kamu bangun, kamu akan memiliki sedikit lebih banyak data yang bisa kamu buat keputusan nantinya. Plus untuk orang lain ya, sebagian besar orang nggak akan menjalankan iklan mereka mulai dari tengah malam ya kan. Sebagian besar perusahaan yang gede juga enggak. Jadi ya kamu itu bisa sedikit lebih unggul dalam hal itu juga ya teman-teman. Selanjutnya adalah penawaran dan optimasi. Aku nggak bener-bener mengubah apapun itu di sini. Kamu itu hanya membiarkannya seperti itu ya guys. Pastikan kamu itu punya katalog. Jadi kalau kamu itu nggak punya katalog, kamu itu bisa masukkan sesuatu yang acak di sini. Ini akun bisnis lagi ya guys. Kamu itu bisa menghubungkannya dengan pusat bisnis. Ini sangat cepat ya. Aku akan menunjukkan cara melakukannya teman-teman. Tetapi bagian berikutnya di sini adalah ya mengupload iklan kreatifmu. Dan kami itu hampir siap di halaman ini. Aku ingin membawa kamu ke pusat bisnis lagi. Dan kamu bisa membuat nama pusat bisnisnya dengan cepat di sini ya guys. Tekan aja tombol create di situ dan coba lagi kalau itu nggak berhasil dan kemudian pastikan buat milih itu dan tekan aja tombol berikutnya dan kemudian masukin aja judul kamu lagi ya guys. Cukup masukin aja banyak hal acak di sini dan itu nggak terlalu penting ya buat di video ini. Aku bisa mengatakan apapun di situ dan kemudian ini linknya dan kamu bisa masukkan link apapun juga di situ ya. Ini nggak terlalu penting juga sih. Tekan aja tombol create di situ guys. Terus upload gambar produk kamu dan kamu bisa mengupload hampir apapun di sini teman-teman. Dan kayaknya itu aja ya. Dan itu adalah bagaimana kamu itu akan mendapatkan manfaat kredit iklan TikTok ini. Sekali lagi, kamu harus menghabiskan jumlah ambang batas tertentu ya untuk benar-benar bisa mendapatkan kredit iklan di tempat pertama. Oh ya, $200 akan ngasih kamu $200 dalam kredit iklan, $500 akan ngasih kamu $500 juga dalam kredit iklan, dan $1.000 bakal ngasih kamu $1.000 juga dalam kredit iklannya. Dan bagian terbaiknya adalah semua itu sepenuhnya gratis guys. Selama kamu menghabiskan jumlah ambang batas itu, kamu akan mendapatkan kredit iklan tersebut.